Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Inas Tiarsi Mamonto, NIM 2012332 kelas PAI 4A, video media pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf. Materi yang akan dibahas yaitu memahami makna haji, zakat dan wakaf. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Hukum haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya sunnah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha sebagai berikut. Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra' bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Sekiranya katakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela saja." Syarat dan rukun haji. Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama ahli iki sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga balik, keempat ada muhrimnya, yang kelima mampu dalam segala hal, misalnya dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, dan keempat merdeka. Selanjutnya pengertian zakat. Zakat menurut bahasa atau lugat artinya tumbuh, suci dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata salat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma ulama. Hukum zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulnya, dan ijma para ulama. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata waraka'u ma'ar rakiin." Dan artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukanlah beserta orang yang ruku. Syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki, atau orang yang mengeluarkan zakat, dan objek zakat atau harta yang dizakai. Yang pertama, syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku atau muzaki, orang yang terkena wajib zakat. Yang kedua, syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau sebagai objek zakat. Hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya dan kaum muslimin. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 9-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah atau sebagian dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat dengan
zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 9-103. Dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka atau pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fikir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Di sisi lain, zakat juga menyucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian orang tersebut. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-hadas dan mencegah atau al-ma'un, artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalnya, seorang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan tempat pemakaman umum atau TPU. Oleh karena itu, tanah yang dimaksud tidak boleh diambil, diwariskan, atau yang dihadiahkan lagi kepada orang lain. Hukum wakaf. Wakaf hukumnya sunnah, namun bagi pemberi wakaf atau wakif merupakan amalia sunnah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amalia sunnah yang sangat besar manfaatnya? Karena bagi wakif merupakan sedekah jariyah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan dalil-dalil wakaf untuk keperluan umat. Beberapa dalil tentang ibadah wakaf diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Quran Surat Ali Imran ayat 3-92. Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanallul birra hatta tunfiku mimma tuhibun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan ikrar. Yang pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif dengan syarat-syarat sebagai berikut. A. Memiliki penuh harta itu, dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. Yang kedua, berakal, maksudnya tidak sah wakaf bagi orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga, balik. Yang keempat, bertindak secara hukum atau rasyid. Orang bodoh, orang yang sedang berangkut atau mulis, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-ma'ukuf. Syarat-syaratnya: pertama, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, maka majhul, pengalihan milik. Ketiga, itu tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus milik oleh orang yang berwakaf. Yang keempat, harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarazan, atau disebut dengan isigah gairasal. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi, atau sekelompok orang, badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima badan wakaf atau nair tersebut. Hikmah dan keutamaan wakaf. Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf meskipun hanya sekedar 1 meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya, pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain.
Baiklah, sekian dari video media pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.